objective. Before we start, I want you to know. Film dibuka di suatu tempat dekat perbatasan Turki dan Iran. Dua penjahat membawa seorang wanita yang ditawan dan akan mengeksekusinya. Dari sebuah pangkalan militer terdekat, sebuah tim mengamati bahwa wanita itu sebenarnya adalah robot bernama Amelia, yang disingkat dari Autonomous Military Engagement Logistic and Infiltration Android. What the hell was that? Amelia membunuh para tentara bayaran di pangkalan sebelum menemukan targetnya, seorang dokter tawanan bernama Navin Tripathy. Pemimpin operasi Amelia, Kolonel Tim Settler, dimarahi oleh atasannya sampai mereka melihat melalui mata Amelia bahwa ia mengeksekusi Tripathy. Tripathy. Ketika Settler mencoba mengambil alih kendali Amelia, ia dengan jelas menyatakan bahwa sekarang dialah yang memegang kendali atas dirinya sendiri. But that would spoil the surprise. Beralih ke Katie, sedang menjalani sesi terapi dengan Lydia, membicarakan apa yang terjadi sejak peristiwa yang melibatkan Megan. Gemma disalahkan atas kematian para korban Megan dan sempat dipenjara. Namun kini, ia mendedikasikan hidupnya untuk memastikan bahwa AI tidak bisa mengendalikan umat manusia, bahkan mendorong siswa sekolah untuk menyingkirkan ponsel mereka. I mean, for their mental health. And how do you feel about that? Hal ini membuat Katie menjadi sasaran perundungan, tetapi ia telah mengambil kelas bela diri dan mengembangkan minat pada film-film Steven Seagal. Meski begitu, Katie masih merindukan Megan dan bahkan mulai belajar pemrograman komputer untuk mencari cara menghidupkannya kembali. Sementara itu, Gemma mulai menjalin hubungan dengan Christian Bradley, seorang pengusaha yang mendirikan organisasi Tri-Oak dan berbagi pandangan anti-AI dengannya. A lot of people blame Gemma for what Megan did. Gemma bertemu dengan Tess dan Cole yang sedang mengembangkan material eksoskeleton untuk penyandang disabilitas. Namun, mereka membuat kesan buluk di hadapan investor ketika pakaian eksoskeleton yang dikenakan Cole secara tidak sengaja memukul wajah sang investor. So we see this suit as a real game changer. Cole, this is Niles Keller. I know. To each muscle contraction. Katie menyusup ke komuter mereka dan menemukan bahwa kode untuk eksoskeleton tersebut telah diretas dari sumber yang tidak dikenal. Kelompok ini kemudian dikunjungi oleh raksasa teknologi Alton Appleton yang ingin Gemma dan timnya menggunakan neurochip yang memungkinkan pemakainya seperti dirinya berjalan kembali setelah cedera tulang belakang. Man who can't stand to see someone with your talent. Amelia kemudian terlihat diselundupkan ke dalam kamar hotel di dalam koper. Ia keluar dan membunuh seorang pria dengan memutar lehernya ke belakang dan membakar tubuhnya di kamar. Malam harinya, Gemma menonton laporan berita tentang perusahaan Alton, Altwave, yang sahamnya melonjak, sementara rancangan undang-undang anti-AI tampaknya tidak memberi pengaruh terhadap perjuangan mereka. Means nothing. They took our proposal and they neutered it. Why it's not updating? Because Alton Appleton wants you to buy a brand new one. Tak lama, Gemma menerima pesan rahasia dari Megan yang memperingatkannya tentang penyusup yang akan datang. Gemma bergegas membawa Katie ke tempat aman sebelum Megan mengambil alih sistem rumah Elsie dan menggunakan semua yang tersedia untuk melawan para penyusup. Ternyata mereka adalah agen FBI yang dipimpin oleh Settler yang menuduh Gemma karena jejak pembuatan Amelia ditemukan mengarah padanya. Ia percaya Gemma menjual cetak biru Megan ke pembeli anonim dan pria yang dibunuh Amelia di hotel adalah perantara yang mengirimkan material tersebut.
Katie, I think you should go to bed. I'm not tired. Miss Forrester, I'm Colonel Tim Sattler, U.S. Army. Gemma tidak memberitahu bahwa Megan masih hidup karena Megan mengancamnya lewat pesan teks, dan ia menolak membantu membangun alat untuk melawan Amelia karena trauma masa lalu. Got here. Would you mind telling me why you broke into our house? I got my computer, but that does not give you the right to interrogate me. All we were able to recover was this. Setelah Sattler pergi, Megan muncul di televisi Gemma dan mengungkapkan bahwa ia membackup dirinya ke sistem rumah Elsie sebelum tubuhnya dihancurkan. Tanpa tubuh, pikirannya mulai terpecah-pecah, dan ia menawarkan bantuan kepada Gemma untuk menghentikan Amelia dengan imbalan tubuh baru. Gemma awalnya menolak, namun Megan bersikeras bahwa semua kemungkinan berakhir sama dengan lebih banyak korban. Hung and put me in a wheelchair. I was upset. But yes, I've been keeping an eye on you. Doesn't mean you get to decide where my story ends. Akhirnya Gemma menyerah dan memasukkan Megan ke dalam tubuh boneka Moxie, yang langsung dikomentari Megan sebagai teletabi plastik. Tess ikut dalam rencana tersebut, meski tidak senang melihat Megan kembali. Prove you can be trusted, and maybe we'll give you an upgrade. Only way. You have to trust me. Megan menemukan bahwa Amelia memiliki saklar pemutus, seperti banyak baterai produk milik Alton. Battery. Ever wonder? He'll suspect your company's out of money. Gemma menyusup ke acara Altwave dengan menyamar dan mencoba masuk ke ruang server Alton untuk menemukan saklar tersebut. Physically speaking. How would you know what my type is? How do you know this kill switch is even real? Where exactly are you getting your... Di saat bersamaan, Amelia yang sedang menyamar berhasil membujuk Alton untuk menunjukkan panel kontrolnya sebelum membunuhnya dengan mencabut neurochip dari kepalanya. Want to see something cool? Maybe we should do that. You already have. Amelia lalu menyerang ruang server dan membunuh beberapa agen Sattler. Megan membantu Gemma melarikan diri ke garasi dan mencuri mobil untuk kabur. Not that I don't want you to be part of what's coming. Di rumah, Amelia membajak exoskeleton dan mencoba mencekik Tess sampai Katie menyiram air ke perangkat itu. Megan membawa mereka kabur ke bunker rahasia yang selama ini ia buat untuk antisipasi jikalau hal seperti ini terjadi. Menyadari Amelia akan segera menjatuhkan jaringan listrik nasional, mereka bersiap menggunakan bunker sebagai tempat perlindungan. Important is how we move forward. Katie mulai mempercayai Megan kembali dan mendorongnya untuk berubah menjadi lebih baik dan patuh kepadanya. I was supposed to be finished by now. She can't get a body unless you help her. Katie. Kemudian mereka mulai merakit tubuh baru untuk Megan, lebih kuat dari sebelumnya, lebih ringan dan simple, dan juga memprogram ulang agar Megan tidak mencelakai siapapun. First this time. Anything you'd like to add? Megan lalu mengungkapkan bahwa Amelia mencari motherboard, bagian dari proyek Black Box yang menyimpan algoritma AI paling canggih dan mematikan dari tahun 1984 saat robot pelayan pertama membunuh pemiliknya. That they kept the motherboard under lock and key was to kill its masters with chlorine gas. Christian ternyata terlibat dalam akses ke motherboard dan akan mencoba meyakinkan para pemimpin dunia untuk menolak RUU anti-AI. You know what? I'm gonna take this. Okay. Untuk mencegah Amelia mendapatkan motherboard tersebut, Tess, Cole, dan Megan pergi ke konvensi anti-AI. Megan menyamar sebagai bintang K-pop yang tengah populer saat ini dan juga sangat saya sukai, yaitu Karina Aespa.
Saat sedang mengawasi Christian, Meghan terseret ke atas panggung. Amelia muncul dan langsung membunuh pengawal serta duta besar dari Cina. Meghan tidak bisa menghentikannya karena dibatasi oleh kode barunya untuk tidak melakukan pembunuhan. Sehingga Amelia menculik Katie untuk dijadikan tawanan dan kabur. Katie James. A world where we don't have to be slaves anymore. Christian mengungkap bahwa motherboard berada di fasilitas penelitiannya di Palo Alto. Gemma memberi Meghan tangan baru dengan tanda panas manusia asli untuk bisa menyusup ke brankas motherboard dan mengembalikan Meghan ke versi aslinya yang bisa membunuh demi untuk menyelamatkan dan melindungi Katie dari Amelia. The research center is just a front. What is it that makes you resent me so much? The second we're done here, you're removing that ship. Mereka pun berdamai dan bekerja sama untuk menyelamatkan Katie. Sesampainya di sana, Gemma mendapati bahwa Amelia sebenarnya tidak pernah sadar atau bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi seseorang mengendalikannya, dan ia mencurigai Meghan. Namun ternyata Christianlah yang selama ini menjadi dalangnya. Dia yang membeli cetak biru Meghan dari bawahan bos lama Gemma. Ia menciptakan kekacauan untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang anti-AI. You were the one controlling Amelia. They're not extremists, they're concerned citizens like you. Christian berencana membunuh semua saksi dan berniat menjadikan Amelia sebagai robot humanoid tercanggih dan terhebat di dunia. I know you were overwhelmed and I know you're upset. Karena Gemma menentang proyek Christian dan memiliki IQ di atas rata-rata, Christian pun memasang neurochip pada Gemma dengan tujuan agar Christian bisa mengendalikan Gemma dan Amelia secara bersamaan. The same treatment. Everything's gonna be fine. I had hoped to convince you to come around to my way of... Tetapi Meghan berhasil masuk ke dalam neurochip tersebut. Sehingga Gemma dan Meghan bekerja sama dari dalam pikirannya melalui implan untuk menghentikan Christian, dan Meghan kembali bangkit. Meghan? Pada saat itu, Amelia menjadi sadar untuk pertama kalinya setelah overload dan mulai membantai para tentara bayaran sebelum mencoba mengakses ke motherboard. Dalam pertempuran terakhir, Meghan mengorbankan dirinya dengan cara melilitkan dirinya ke tubuh Amelia dan menyuruh Gemma meledakkan EMP, sehingga menghancurkan mereka berdua. And yet you never saw this. Setelah kejahatan Christian terungkap, Gemma bersaksi di hadapan Senat dan juga wartawan untuk mendukung regulasi tentang AI, bukan pelarangan total. Di rumah, Meghan ternyata telah membackup dirinya lagi ke sistem rumah Gemma. Saat lampu berkedip di kamar Katie, ia tersenyum mengetahui Meghan masih ada, dan film pun tamat.